Jadi nikahnya usia berapa? Nikah Usia usia 25. 25. Usia 25 nikahnya. Oh, udah. Sekarang usia 30. Enggak. Berapa? Usia baru 28. 28, 3 tahun nikahnya. Iya, betul. Oh, pernikahan 3 tahun udah mudahan lagi. Sayang banget, udah punya anak 2. Udah ibu anaknya bawa oleh ibu dua-duanya. Ya. Rezeki ada rezekinya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan mertuanya juga berubah pikiran. Ada warga Jawa Timur yang datang ke kediaman Kang Deddy Mulyadi ya. Ini interaksi yang sangat luar biasa yang kita jadikan sebagai sebuah edukasi dalam hidup. Karena kalau kita melihat KDM, itu tidak hanya sekadar orang yang bergelut atau bekerja di birokrasi, melainkan juga beliau memiliki kepribadian humanis yang ini bisa membuat manusia terpana. Mengapa? Karena pendekatan beliau, sisi-sisi humanis beliau, komunikasi beliau dengan masyarakat yang dengan pelbagai latar belakang, itu sangat baik. Bukan sekadar cukup, tapi sangat baik. Ketika Kang Deddy berinteraksi dengan warga kecil, ketika Kang Deddy Mulyadi berinteraksi dengan masyarakat akademik, atau ketika Kang Deddy Mulyadi berinteraksi dengan politisi, dengan influencer, itu semua baik ya. Kita melihat bagaimana Kang Deddy gestur tubuhnya, mimik mukanya. Dan lagi, tidak hanya sekadar itu, mungkin juga karena eksistensi Kang Deddy Mulyadi yang sekarang dipantau oleh jutaan orang seluruh Indonesia, ini membuat gubernur-gubernur lain juga ya kehilangan angin ya. Ini kita berbicara tentang eksistensi. Nah, di sini yang datang ke KDM adalah warga Jawa Barat, warga Jawa Timur ya. Yang mungkin nanti ada netizen mengait-ngaitkan dengan Ibu Khofifah, tapi tidak begitu teman-teman, karena ada hal-hal humanis yang dapat kita ambil dalam video ini ya. Kita simak dulu. Silakan. Ya, Bu. Ini anaknya. Pak. Enggak duduk sini. Di sini. Enggak. Ibu dari mana? Dari Surabaya. Loh. Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini? Iya, Naik apa? naik kereta. Naik kereta. Ibu bawa anak 2 ini dari Surabaya. Surabayanya mana? Daerah Pasar Kembang. Pasar Kembang. Berapa tiketnya naik kereta? 210. Nyampe kemana? 210. Purwakarta. Oh, ke stasiun Purwakarta. Oh, ada kereta api dari Surabaya ke Purwakarta Iya. sekarang. Dari Purwakarta ke sini Bu naik apa? Itu apa? Naik Grab. Naik Grab. Bayar berapa? 178. Ini anaknya. Iya, Bu. Ibu bawa anak ini naik kereta dari Surabaya. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 17.40. Sore. Berarti Iya, tidur sore. di kereta. Mm-mm. Ya Allah. Udah minum susu anaknya? Sudah. Namanya siapa anak yang itu? Nizam. Cakep. Tuh lihat, cakep anaknya. Sini deh. Sayang sama Bapak. Namanya Nizam. Udah makan belum? Sudah. Di mana ibu makannya? Tadi waktu apa? Di sebelahnya stasiun kan ada hotel penginapan gitu. Ibu nginep situ. Ya Allah ya Robbi. Sini ya. Dek Nizam. Ganteng. Salim sama. Dua-duanya laki-laki. Iya. Oh, aduh. Sini. Walah. Wih, ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ini? 6 bulan. Ibu ini dari Surabaya. Ibu nyampe ke sini tadi jam berapa? Nyampe sini jam 12. Oh, jam 12 baru ya? Baru. Ini ceritanya gimana? Ibu dari Surabaya datang ke rumah saya ke sini bawa anak 2. Apa ini Pak Engkos kali ya di Surabaya? Apa Ibu pernah kenalan sama ini? Nah, sama ini pernah nggak kenalan? Nah, enggak. Atau sama itu? Nah, atau sama itu kenalan pernah? Atau sama ini? Atau sama Edi? Edi mana Edi? Bapaknya kemana suaminya? Nggak ada suami, Pak. Tapi kan ada, ini kan ada, pasti ada bapaknya. Bapaknya siapa ini yang 2 ini? Di sana, Surabaya. Artinya ini loh, ini ibu anak ini, ibu ini hasil perkawinan. Iya. Sah. Sah. Ada suratnya? Ada. Nama suaminya siapa? Jasmine. Jasmi. Sekarang di mana suaminya? Di Surabaya. Di Surabaya. Suaminya tinggal di Surabaya. Ini ceritanya kok suaminya nggak ini ke ibu nggak apa ya? Nggak risau, nggak gelisah. Kok ibu pergi bawa anak 2? Suaminya nggak nyari. Enggak. Kenapa? Kenapa?
Ya sebelumnya maaf ya Pak, bukan mau cerita aib atau enggak. Saya kesini tuh bukan untuk mau cerita aib saya, kan saya cuma mau cerita, mau minta saran. Ini harus gimana gitu Pak ya. Sini, sini. Sini. Waduh. Aduh. Sini, Bu. Waduh. Tapi nggak nangis di kereta ini. Alhamdulillah nggak ada yang nangis. Waduh. Walah. Kok ini bapaknya mana? Ayo, mau bapak ngkos? Perasaan cocok nih bapak ngkos. Perasaan cocok nih. Berani Bang Kos, saya ngizinin. Gimana? Ibu suaminya ini ada. Ada. Anak-anak ini bapaknya ada. Ada. Pak siapa? Jasmine. Pak Jasmine. Jasmi di Surabaya. Surabaya. Pak Jasmi di Surabaya. Nah terus hubungan perkawinannya bagaimana? Kok ibu bisa pergi dari rumah tanpa didampingi suami bawa anak? Gimana ceritanya? Ceritanya kan ya intinya gini Pak, untuk masalah rumah tangga kan biasa ya. Ya. Untuk berantem atau apa itu biasa. Nah dari situ kan saya ikut mertua. Ya dari situ kan pasti banyak yang ikut campur gitu loh. Oh ibu itu tinggal serumah Iya. sama keluarganya suami. Iya. Nah terus Terus ya kayak berantem konflik lah rumah tangganya. Kayak gitu kan ya, bagi saya tuh hal biasa ya. Biasa. Kayak Oh pangkos itu Bu, temen saya yang sebelah itu. Oh kalau berantem lebih parah dari siapapun. Waduh, pokoknya kalau berantem itu makhluk halus aja denger Bu. Nah itu gimana? Biasa Pak Mumu bertengkar biasa. Saya juga suka Om. Nah ibu gimana? Nah, terus kalau dia itu kan biasa kayak sering keluar. Ya. Saya kan nggak pernah ngelarang, maksudnya keluar itu dalam artian itu kamu boleh keluar tuh yang manfaat, kayak maksudnya berteman itu sama yang menguntungkan gitu loh Pak, bukan Oke, campur. nggak usah cerita itu, nggak boleh. Sekarang ya nggak ada kejelasan, saya Udah cerai? belum. Belum. Statusnya ibu masih istri toh? Iya, masih digantung. Sama suaminya udah pisah? Pisah rumah Udah berapa lama? 2 bulan. Oh baru 2 bulan pisah rumah. Nah selama pisah rumah ibu tinggal di mana? Saya di kosan. Oh ibu tinggal di kosan. Suaminya nggak larang anaknya dibawa? Nggak dikejar? Saya sebenarnya tuh diusir dari rumah ya, Sama? sama mertua sama suami. Oke, ibu diusir. Artinya suaminya mau ceraiin ibu. Ya, Dari bolak-balik rumah? minta cerai dari yang anak pertama. Siapa? Oh ibu udah minta cerai? Enggak, suami udah sering bilang mau Oh, mau nyeraiin ceraiin dari anak. yang pertama. Kok mau ceraiin anak yang pertama bikin anak yang kedua sih? Nah, waktu itu kan saya masih tetap bertahan karena anak Oke. ya Pak. Terus habis itu ini Lahir. lahir ini. Tapi ini lahir yang bikin sama suami. Iya. Waktu bikinnya sadar nggak ini? Ya kan namanya juga berantem kan biasa ya. Biasa. Takut. Habis berantem bikin anak. Ya wis. Udah. Jadi akhirnya sekarang punya anak ini nih berapa bulan? Ini 6 bulan. 6 bulan. Suami kerjanya apa? Sekarang kerjanya sopir. Sopir apa? Sopir kayak pick-up gitu. Oh sopir pickup. Narik apa? Narik bahan sembako. Oh sembako. Nama suaminya tadi udah disebutin. Iya. Jasman. Jasmine. 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 Ibu namanya? Indri. Indri. Umurnya ibu berapa? 28. 28 tahun loh Pangkos. 2 bulan digantung. 28 tahun. Ibu asli mana? Asli Kediri. Kediri. Orang tua Kediri. Orang tua masih ada. Orang tua masih ada. Ibu ada. Ada. Bapaknya masih ada. Kedirinya mana? Kediri daerah Pasar Beringin. Oh, Pasar Geringgi. Nah, sekarang ibu disuruh pergi sama suami dan keluarganya, bener nggak itu? Iya benar. Ibu disuruh pergi, Diusir. diusir, diusir sama anak-anaknya, suruh pergi. Iya. Kok tega sih anak-anaknya? Ya nggak tahu sih Pak, mungkin kan karena ya mungkin udah sering berantem
Loh bukan, kalau ibu boleh diusir, tapi kalau anak kan nggak boleh, Bu. Kan anak suami, Itu cucu kan, dari mertua. Kok bisa? itu kan mereka ngusir saya ya Pak ya. Terus habis itu kan anak-anak ini juga ikut saya. Dan saya tuh sempet dikembalikan ke orang tua juga. Oh, sama suami. Terus? Habis lebaran kemarin. Habis lebaran dibalikin. Terus? Dibalikin Ke Kediri. orang tua. Nah, Nggak, terus? orang tua saya kesini soalnya kan orang tua ibu kan asli Surabaya. Oh, ibu asli Surabaya. Ya, bapak asli Kediri. Jadi dikembalikan ke rumah yang di Surabaya. Iya. Ke rumah ibu. Udah dikembalikan terus dijemput lagi. Enggak. Nah, Habis terus? itu kan saya keluar dari rumah dia itu kan dia kayak bawa peralatan saya yang saya beli waktu saya kerja itu. Dulu kerja di mana, Ibu? Saya dulu terakhir itu SPG susu. Oh, susu. Ya. Nah, terus? Saya bawa semua peralatan saya. Saya masih tetap bertahan 2 bulan di Surabaya. Saya kira kan Di Surabaya itu di kosan itu? iya. Nah, di terus? kosan. Dia pakai uang celengan, masih ada sisa tabungan. Saya tetap bertahan 2 bulan. Saya kira tuh dia bisa berubah gitu ya, Pak. Nggak tergantung sama orang tuanya lagi. Dawi selama satu rumah gimana? Gitu kan. Makanya nggak boleh rumah tangga itu satu rumah sama orang tua tuh nggak boleh. Walaupun ngontrak lebih baik pisah. Mandiri. Terus sekarang gimana? Ini suaminya nggak khawatir anaknya yang 2 ini. Mertuanya nggak khawatir ini cucunya pergi dua-duanya. Kalau mertua bilangnya gini, kalau anak mau bawa ya gak apa-apa monggo daripada anak dibuat royokan, bilangnya gitu, dibuat rebutan. Oh ya wis. Jadi lebih kalau anak mau dibawa bawa aja ya daripada anak dibawa rebutan. Bilangnya gitu. Nah, sekarang ibu mau minta saran apa sama saya? Nah, saya kan gini Pak, kalau di rumah nggak boleh dibawa semua. Nah, Nah, sama lagi orang tuanya ibu begitu juga. lah makanya itu Lu sama cucu ya terima dua-duanya. Masa cucu sebelah-sebelah diterimanya? kan bilangnya itu keenakan keluarganya sih. Ya nggak udah urusan keenakan ini kan cucu kita kok sama aja sih. Yang sebelah sono sama sebelah sini karakternya sama. Loh, ya cucu kita. Siapapun kalau saya, ya cucunya bawa sini semua. Jangan di sini sama orang lain loh. Ini malah cucunya satu aja, yang satu lagi bawa sana. Kok begitu sama cucu? Sama aja kok orang tua ibu begitu juga sifatnya. Nah, terus gimana? Kalau dari keluarga suami itu yang diminta tuh malah yang besar. Ah. Yang besar kan udah bisa. Oke, apa-apa. ibu minta apa saran sama saya? Kalau saya ngasih saran, ayo. Nah, saya kan bilang sama orang tua ya, susah-susahnya saya kayak gimana, saya nggak akan bisa milih karena mereka tuh anak saya. Bawa dua-duanya sama ibu. Nggak boleh dipisahin. Meskipun saya susah, misalnya kan kalau misal saya egois, dibilang egois, ya udahlah kita egois ya Pak. Kita nggak bisa jadi orang tua yang baik. Entah saya sama suami kan sama-sama egois, dengan kayak ibaratnya nggak mentingin. Ya, nggak mentingin anak-anak, mentingin egonya masing-masing. Jangan sampai kita juga egois misahin mereka. Tuh. Nah, ibu gimana? Ke saya mau apa? Saran apa? Nah, saya sarannya kalau dibilang gimana sih? Kan saya ngeliat dari bapak itu dulu kan juga orang ya kepengen saya tuh gimana sih caranya ngedidik anak, kan sosok seorang bapak kan lebarnya udah nggak ada, yang dia tuh jadi orang yang lebih Sekarang ibu gini, ibu sayang sama anak ibu toh. Nah, anak ibu dua-duanya bawa. Kalau orang tua ibu nggak nerima, ya ibu kos. Kos, dua-duanya bawa anak ibu. Gitu loh. Jangan ngikutin orang tua di sana, jangan ngikutin orang tua di sini. Karena yang diurus sama ibu adalah anak ibu. Urusan rezeki, ibu ngurus anak ibu dua-duanya. Yakin sama Allah, nanti juga ada rezeki. Gitu loh, Bu. Ya kan? Yakin. Nanti juga ada rezekinya. Gitu. Kan yang sana begini, diambil yang satu. Yang sini serahin satu. Ya, kan nggak bisa. Ibu kan sayang sama dua-duanya. Iya. Ya sudah, dua-duanya pegang sama ibu. Siapa tahu kalau dua-duanya dipegang sama ibu ngontrak di Kediri,
gitu kan, kos di Kediri, mandiri. Siapa tuh suaminya malam-malam hujan, kedinginan, inget lagi ibu nanti bikin anak yang 3. Gitu, itu saran saya. Ibu pasti bingung kan, nanti ngurus 2, biaya dari mana? Iya. Kalau untuk sekarang kan PPKM, saya kan udah tanya ke teman-teman lagi Pak untuk cari kerjaan lagi. Untuk sementara kan tabungan juga sudah habis atau kayak gimana. Nah nunggu itu yang kemarin tuh sempet malah kayak sebagian barang-barang itu udah saya jual. Jualin. Cuma sih Kak ini tuh gimana sih rumah tangga yang baik, entah itu Ya rumah tangga baik harus ada yang mengalah salah satu. meskipun susah kayak gimana kan ininya itu demi anak lah. Iya, kalau ibu rumah tangga pengen baik sama suaminya pengen baik harus ada yang ngalah salah satu. Kalau salah satu nggak ngalah ya nggak akan pernah baik. Kalau suaminya ego ya istrinya dong yang ngalah. Ibunya buang egonya, terima gitu loh. Manusia itu pasti punya hati. Masa tak ada hati? Sayang loh bu, anak-anak ibu cakep-cakep. Ayo orang lain pengen punya anak, Pangkos tuh pengen punya anak. Saya kalau mau jujur dari tadi ngincer terus, anaknya buat saya aja pak. Nih Pangkos. Kalau ikut sama dia udah senang hidupnya. Gitu. Saran saya itu, ibunya ini egonya dibuang jauh-jauh demi anak-anak, ya kan? Orang lain tuh miliaran loh bu pengen punya anak. Ibu udah punya anak tuh ganteng lagi, hidungnya mancung putih, senyum lagi tuh lihat, senyum tuh, senyum. Senyum. Wah. Iya, senyum adek. Senyum adek. Ibu ada nomor handphonenya? Ada. Punya? Nah, nanti dicatatin sama Pangkos. Sini Pangkos catetin. Ini Pangkos ini teman saya, khusus suka nolongin anak kecil. Khusus spesialis. Anak asuhnya udah punya 50. Ini catat sini Pangkos, ibu nomornya. Anaknya asuhnya punya 50. Nah. Tapi khusus anak-anak. Kalau sama ibunya dia nggak ngasuh. Dulu sekolah dari mana? SMK baru nalar. SMK ya. Jadi nikahnya usia berapa? Nikah Usia usia 25. 25. Usia 25 nikahnya. Oh udah. Sekarang usia 30. Enggak. Berapa? Usia baru 28, 28. 3 tahun nikahnya. Oh pernikahan 3 tahun udah mudahan lagi. Sayang banget, udah punya anak 2. Udah ibu anaknya bawa oleh ibu dua-duanya. Ya, rezeki ada rezekinya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan mertuanya juga berubah pikiran. Suaminya berubah pikiran. Ibunya berubah pikiran. Toh kalau tinggal beratnya apa? Ini pulang, ibu kan rumah masih ada toh, nggak usah ngontrak toh. Ibu apa beratnya neneknya? Ya, kan mikirnya gini. Ya itu dari keluarga suami. Wah, udah. Nanti nggak usah ngurus ngenak-ngenakin, ya kan? Nanti ada yang meringankan beban ibunya, ya. Ibu pulang, nanti minta nomor handphonenya sudah ada. Pulang ke rumah orang tua ibu, bawa anaknya dua-duanya saran dari saya. Nanti kalau beban nanti ada yang ringanin, sampai ibu ringan banget itu, ya. Dua-duanya, jangan dipisahin adik sama kakak sedih. Jangan yang satu ikut bapak, yang satu ikut ibu, nggak boleh.
Kalau mau ikut bapak dua-duanya, ikut dua-duanya bapak. Kalau mau ikut dua-duanya ibu, ikut dua-duanya ibu. Jangan pisahkan anak-anak kita. Ya. Gitu. Kita berharap ibunya bisa rukun lagi. Nanti pulangnya mau naik apa? Kereta lagi. Nanti dipesenin tiketnya ya sama Haji Mumo. Nanti dipesenin tiketnya sama Haji Mumo. Jadi dicek tiketnya, tiket pulang ke Surabaya jam berapa? Nanti siapin tiketnya. Pulangnya ke Surabaya apa ke Kediri? Pulang kalau untuk kerja sih kan kerjaan saya kan dulu di Surabaya Pak. Nah, jadi ke Surabaya. Kalau orang tua di Kediri. Nah, jadi dua-duanya di Surabaya kos. Jadi ini Iya. mau dibawa ke tempat kos di Surabaya. Mending kan misalkan sekarang kan udah nggak kos ya, udah saya keluarin barang-barang tapi masih punya kontaknya bapak kos. Saya kepengennya tuh anak ibaratnya tetap kerja, nggak mau ngebebanin harus siapa-siapa, nggak mau ngebebanin orang tua. Saya kepengennya setelah PPKM mau kerja lagi. Anak Nanti anak yang ngurus siapa? di kan tetangga saya sana pasti udah banyak yang sayang sama Oh iya, wes. Sudah. Udah pulang ke tempat kosnya di Surabaya. Nanti Om Flor ya, suruh sini. Om Flor. Nanti kan sudah banyak yang ngurus toh? Sudah. Ibu yakin besarin anak-anak ibu lewat tangan ibu. Ibu kerja keras sekemampuan ibu. Allah ngasih rezeki sama ibu. Allah akan memuliakan ibu. Allah akan mengangkat derajat ibu. Yakin? Hidup nggak bisa dihitung oleh angka material. Hidup itu keyakinan yang akan membesarkan kita. Siapa tahu dengan keprihatinan ibu, anak-anak ibu nanti jadi orang-orang hebat. Ya, gak usah putus asa. Setiap orang ada rezekinya. Ya, daripada anak dipisah-pisah, biarkan ibu kalau disuruh anak dibawa dua-duanya sama ibu, ibu harus bahagia. Karena ibu lagi dikasih kepercayaan sama Allah untuk mengurus anak ibu dengan tangan ibu. Ya, udah tenang aja, ya kan? Gitu. Hei, aduh. Nih Pangkos nih. Pangkos, ini mau Pangkos. Aduh. Ini Pangkos nih, punya 50 anak asuhnya. Nih Pangkos nih. Alhamdulillah, ganteng kan? Cocok itu. Sini. Ya. Sini. Peta. Peta. Oh. Atau anaknya mau dikasihin satu? Anda Pak. Ganteng ya. Sini emasnya sini. Topi emasnya tadi mana topi? Oh itu ada. Jadi kalau anaknya dipinta satu nggak boleh? Enggak. Oh, anaknya dipinta satu nggak boleh. Nanti ibu pulang diantar ke Pak Mumu ya. Tiketnya nanti tak siapin pulangnya. Ini buat beli susu anak ibu dua-duanya. Ya. Padahal saya nggak minta. Enggak apa-apa loh. Ayo, sini, ayo. Ibu tinggal sini dulu, saya mau jalan dulu. Tinggal sini aja dulu ya. Nah. Ya, udah makan? Nanti makan di sini ada. Biani ada. Bi. Ah. Mudah-mudahan rukun lagi. Nah. Bingke pasian mam. Ayo nanti. Rukun lagi. Tuh, apet anak-anak kalau sama saya apet. Ini berarti dia suka diasuh sama siapa aja ya? Iya, banyak yang suka. Meski kan ibaratnya dia itu ke siapapun itu ikut gitu. Ke siapapun nurut. Nanti kasih makan. Ibu makan, nanti makan di sini Om Yani ya. Nanti kan Pak Momo dicek tiket ke Surabayanya. Nanti anterin ke stasiun. Ya. Gitu. Nggak boleh dicandain si tetehnya. Belum resmi cerainya.
Ya, siapa tahu nanti ada jodoh kalau memang sudah benar-benar pisah. Jodoh sama teman saya yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Aduh, mantap. Kalau ini pegawai, Bu, jabat eselon 3. Ibu surat mau serius cerai apa mau balik lagi? Kalau saya pribadi sih Pak, kan demi anak-anak ya kepengennya kalau bisa ya Balik ampun, lagi. ngurus gimana Ya, mudah-mudahan suaminya bisa baikan lagi ya, anak-anaknya bisa kembali bersama ya, sayang. Udah punya anak ganteng-ganteng begini, jangan disia-siakan. Lah Ibu mau tinggal sini monggo, saya mau jalan dulu. Ayo, nah, nanti makan dulu di sini. Ya. Terima kasih Pak. Nanti kalau Ibu memang udah berat, rumah tangganya memang harus pisah, urus-urus status nanti hubungi Pangkos. Semuanya udah ada. Nanti pengacaranya ada, Ojat. Ayo sini, Dek. Ya. Ayo. Nah, salam. Sini. Salim dulu. Ya, salam. Waduh. Wong Surabaya. Ya. Oke, jelas ya. Oh iya, saya disclaimer dulu bahwa video tadi yang saya tampilkan itu adalah video beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, tetapi atau bahkan mungkin sudah masuk ke 4 tahun yang lalu. Tapi walaupun itu video sudah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, ada hal yang menarik ya, dan jangan di kait-kaitkan dengan Ibu Khofifah lah. Kasihan Ibu Khofifah ya. Bagaimanapun Ibu Khofifah adalah pemimpin atau gubernur yang punya karakter. Saya cuma hanya menstabilisasi loh ketika saya membahas Ibu Khofifah dengan KDM, menstabilisasi tentang pandangan masyarakat, karena masyarakat Jawa Timur yang berbicara tentang KDM itu seperti berlebihan ya, seperti ini kalau didengar kok malah kayak Ibu Khofifah nggak baik gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu teman-teman, bahwa KDM hebat, KDM keren, banyak orang yang suka pada KDM, gerakan media KDM sangat luar biasa, dan KDM saya pikir tidak punya tim media khusus untuk mengangkat selalu tentang dirinya. Saya ini banyak bahas KDM, saya sedikit pun tidak ada yang bayar. Ya, kecuali AdSense ya. Kalau AdSense itu kan profesionalitas, karena saya adalah konten kreator, karena saya adalah edukator, karena saya adalah seorang yang bikin konten di YouTube. Dan orang melihat YouTube saya dapat iklan, dan iklan itu kerjasama dengan YouTube. Karena YouTube kerjasama dengan iklan, jadi saya ngonten apapun, ketika orang klik dan ada iklannya, uang masuk di AdSense. Tapi di luar itu, misalkan saya dikondisikan untuk bahas ini, apakah ada yang bayar? Tidak, teman-teman ya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan ketika saya berbicara dengan pikiran saya dapat dibayar dengan 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta, tidak ya. Jadi harga diri saya tidak ada harganya. Saya bicara apapun itu tentang apapun ketika saya bahas politik Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau siapapun. Niat saya adalah mengedukasi masyarakat dan menstabilisasi keadaan masyarakat agar Indonesia lebih baik lagi. Baik dalam keadaan praktis atau dalam keadaan yang ideal, atau dalam keadaan apapun, kita masyarakat Indonesia, yuk kita membangun demi Indonesia lebih maju lagi. Atau ketika bahas oknum-oknum ustadz, oknum-oknum gus, semua yang saya lakukan adalah sebagai tanggung jawab moral saya, karena saya dulu adalah seorang pelajar, saya belajar di pesantren, saya belajar di sekolah, saya belajar di kampus. Apa yang saya pelajari dulu, saya dedikasikan di dalam konten YouTube saya, dalam berbagai hal yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, budaya, politik, dan semacamnya, tahu yang humaniora itulah. Dari kesemuanya itu, mungkin banyak yang mengira saya adalah timnya KDM atau enggak, teman-teman ya. KDM saya pikir tidak sekotor itu untuk membayar orang demi mengangkat dirinya. Tidak, teman-teman ya. Dan saya juga tidak membenci gubernur yang lain seperti Bu Khofifah, tidak. Saya menyayangi kesemuanya dan saya senang-senang saja, tetapi harus ada stabilisasi di tengah masyarakat terhadap pandangan mereka kepada pemimpin-pemimpinnya masing-masing. Oke, dari video tadi yang teman-teman saksikan tentang bagaimana sikap KDM dengan seorang warga di Jawa Timur itu sangat baik sekali. Penyambutannya, bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat kecil, dengan masyarakat biasa dalam tanda petik. Tidak membeda-bedakan, sama manusia kok.
Inilah pentingnya kita belajar dari sosok KDM dari sisi atau dalam perspektif humanis. Beliau adalah seorang yang berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang berpikir dan juga memanusiakan manusia dan meletakkan manusia yang lain sebagai manusia atau makhluk yang sama juga makhluk berpikir. Itu yang penting ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Indonesia tercinta, untuk kita semua. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.